Selamat datang di belajar pemrograman PHP. Kita akan membahas tentang array, conditional, dan loop. Oke, kita akan membahas tentang array. Array merupakan sebuah struktur data yang terdiri dari banyak variabel dengan tipe data yang sama, di mana masing-masing elemen variabel mempunyai nilai indeks. Jadi perbedaan dengan variabel adalah kalau di array data-datanya sudah terdapat nomor indeks di nomor 1, 2, mulai dengan 0, 1, 2, 3 dan selanjutnya. Tapi di variabel tidak ada nilai indeksnya. Oke, setelah kita buat form HTML, kita akan mencoba membuat sebuah array. Kita akan mendeklarasikan nama variabel hari, kemudian perintah array, dan mengisi array yang akan nilai array yang akan ditampilkan Senin, Selasa, Rabu. Variabel dengan nama hari, kemudian ada perintah array, lalu dideklarasikan value-nya Senin, Selasa, Rabu, diisi dengan value-nya. Kemudian kita tampilkan datanya dengan perintah vardam dalam kurung nama variabelnya. Kita akan lihat, terlihat di sini array-nya sudah dapat dikenali. Kemudian kita akan mencoba mendeklarasikan array dengan cara yang berbeda. Oke, kita menulis variabel hari tetap sama, kemudian tidak perlu menuliskan array, tetapi kita menuliskan kurung kotak ya, kurung kotak untuk mengisi sebuah array. Oke, kita coba di refresh, ternyata datanya masih sama. Sekarang kita menampilkan data dengan perintah echo. Kalau dalam perintah echo, perintah array-nya harus dipanggil nomor indeksnya. Kalau nilai indeks 1 berarti data yang kedua, karena data yang pertama adalah nilai indeks 0. Kalau indeks 0 berarti yang tertampil adalah Senin. Oke, kita akan coba analisa scriptnya dengan perintah vardam kembali. Kemudian kita lihat script yang ada di web browser. Jadi ada terdapat 3 array dengan indeks nomor 0 adalah Senin, tipe datanya adalah string, dan 5 itu adalah jumlah hurufnya Senin. Di jumlah hurufnya indeks 0 array. Oke, kita telah mencoba perintah echo dan vardam untuk menambahkan data. Nanti kita akan coba perintah yang baru untuk menambahkan data dengan perintah printr. Kita akan membuat array baru dengan nama variabel array-nya adalah situs_ku. Kita akan isi array-nya dengan nilai blog fb-ku dan twitter-ku. Oke, kemudian kita akan tampilkan data dengan perintah printr, print_r dalam garis kurung nama variabel array-nya. Kita coba, ternyata ada yang salah. Kita periksa, kita perbaiki, dan kita refresh lagi, ternyata nilainya sudah tertampil. Kemudian kita akan mengisi setiap nilai array ini dengan sebuah value, dengan sebuah nilai lagi. Array block yang ada di indeks nomor 10 kita akan isi dengan data http://r.ak-jepara.ac.id. Selanjutnya sama, kita isi dengan data string ya, karena berbentuk tulisan. Tipe datanya string karena berbentuk tulisan. Oke, ada 3 array, setiap arraynya diisi sebuah nilai, dan kita coba tampilkan ya, tampil ya
arraynya tampil, nilainya juga tampil. Kemudian kita akan mencoba menampilkan value nilai dari array dengan perintah for each. For each merupakan perintah perulangan atau loop dalam sebuah array, walaupun nanti loop akan kita bahas dalam sesi selanjutnya. Jadi kita akan menampilkan nilai dalam sebuah array itu dengan perintah for each array situsku sebagai as situs. Jadi kita akan memanggil variabel array situs. Kita akan tampilkan dengan perintah echo. Mari kita coba. Ternyata ada yang salah, kita perbaiki. Yes, for each, dimana variabel array situsku diganti dengan situs. Ya, kita terlihat bahwa value-nya array yang tertampil. Sekarang kita tambahkan script HTML agar bisa terlihat seperti list buah daftar. Oke, buah daftar. Kemudian kita akan coba kembali menampilkan nama array, kemudian kita akan tampilkan juga URL-nya. Ini adalah deklarasi agar terlihat nama dan URL-nya. Kita panggil nama dan terlihat array. Kemudian kita coba mengedit script HTML dengan menambahkan script link. Untuk setiap variabel nama kita sisipkan link dengan variabel dari URL, value-nya ada di value URL. Kita sudah mendeklarasikannya dengan variabel URL. Ada yang salah, kita perbaiki. Oke, for each variabel situsku sebagai nama dan URL. Coba ya, jadi kalau ini kita klik akan mengelink ke value URL yang telah kita ketikkan tadi. Oke, kita menuju ke conditional. Kita akan mempelajari conditional dalam PHP. Akan mengganti form HTML di header dengan latihan conditional. Yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah statement if. Kemudian kita akan coba untuk membahas statement switch. Oke. Jadi perintah if atau dalam bahasa Indonesia jika, ini adalah struktur perintahnya dalam if. Jika variabel terpenuhi maka dia akan melakukan sesuatu. Namun jika tidak, else, dia akan melakukan sesuatu hal yang lain. Akan coba membuat jika hari adalah Senin. Maaf, kita akan membuat mendirikan variabel dulu adalah jika variabelnya Senin. Kemudian dalam if ada persyaratan jika variabelnya Senin, maka akan menampilkan tulisan dengan perintah echo ini Senin. Kemudian jika tidak, else, maka ada echo ini bukan Senin. Setelah perintah else seharusnya tidak ada perintah persyaratan,
ada yang salah, kita coba cek. Oke, cek lagi, ada yang salah lagi. Oke, kita cek lagi. Oke, ini adalah hari Senin. Penggunaan sama dengan ini perlu kita cermati bersama. Seandainya yang digunakan adalah sama dengannya cuma 1, maka dia akan membaca bahwa Rabu itu dengan permulaan bahwa Rabu dan Senin merupakan string. Jadi if-nya itu persyaratannya adalah sama dengan string, sehingga walaupun itu diisi Rabu atau tulisan apapun, yang tertampil adalah ini Senin. Namun seandainya kita ganti sama dengan 2, jadi ini adalah persyaratan. Jadi persyaratannya bahwa harus datanya string dan harus bernilai value-nya adalah Senin. Ya, kalau kita nulis hari Rabu, maka yang tertampil adalah perintah yang else, bukan perintah yang if. Kemudian kita ganti dengan true. True merupakan tipe data bulan, true dan false. Jika kita dengan titik 2 itu termasuk benar ya, karena tidak ada. Tapi untuk untuk sama dengan 3 itu adalah harus identik, jadi harus tipe datanya harus sama, nilainya juga harus sama. Jika kalau kita buat true dengan 3 tadi salah, tapi dengan 2 adalah benar. Oke, kita akan coba if yang lain. Akan coba persyaratan tadi. Kalau kita buat lebih besar, salah ya, karena harinya itu harusnya lebih kecil. Kalau kita coba 1, berarti harus salah. Kalau kurang dari sama dengan ya, nyata benar karena ada sama dengannya, kurang dari ya. Kemudian kita jadi itu adalah persamaan aritmatika. Jika kita tulis Senin, kemudian kita tulis Senin, kemudian adalah benar. Kita akan coba lagi if berganda ya. Jadi setelah if nanti ada if lagi dengan perintah else if, karena perintah if itu harus diisi dengan persyaratannya apa, kita harus mengisi. Jadi syarat pertama harus Senin, dia akan menampilkan ini hari Senin. Kemudian jika tidak variabel bernilai Selasa, dia harus menampilkan nilai Selasa. Oke, kemudian yang terakhir adalah sama else if. Jadi jika ini hari Rabu, maka dia harus menampilkan hari Rabu. Kita coba Selasa. Kita klik Rabu, maka akan kembali ke Rabu. Oke, kita akan membuat conditional yang lain dengan perintah switch. Kita akan membuat hal yang sama seperti tadi. Jika hari Senin maka akan tampil hari Senin, jika Selasa akan tampil hari Selasa. Ini adalah format dasar perintah switch. Jadi case-nya adalah Senin, jikanya adalah Senin, kemudian echo ini Senin. Jadi kalau ini benar maka echo-nya akan mengambilkan hari ini Senin. Kemudian ada perintah break untuk berhenti. Ini adalah format perintah switch. Jadi kita coba set bahwa variabelnya bernilai Senin. Coba kita lihat. Oke, benar, ini adalah Senin. Kemudian nanti kita akan buat berapa banyak case. Kita ganti dengan case nya Selasa. Ini adalah Selasa. Rabu, ini adalah Rabu.
Kemudian ada perintah default adalah jika semuanya jikanya tidak terpenuhi maka akan kembali ke defaultnya adalah berisi bukan hari Senin, Selasa, dan Rabu. Coba kita ganti dengan Rabu, benar sekali Rabu. Kita ganti Kamis, caranya ada di default, benar. Kalau kita ganti dengan tulisan acak, ini juga harus ada di default karena yang terpoinnya adalah yang default tadi. Oke, kita akan ke pembelajaran selanjutnya adalah looping atau perulangan. Kita akan coba form HTML dengan looping. Kemudian kita push saja perintah pembelajaran tadi. Oke, kita akan menulis looping yang pertama. Jadi ada array ya, kita akan menuliskan sebuah array dengan nilai Ageng, Rihmawan, Bagus. Kemudian kita panggil dengan perulangan untuk array, yaitu adalah for each array as name. Di arraynya nanti yang tertampil adalah name. Kita tampilkan dengan perintah echo name, klik ya, Ageng Rihmawan Bagus, terang. Oke, kemudian kita buat array dengan perintah yang lain, adalah ketua. Kita isi nilainya dengan Ageng, wakil kita isi dengan Rihmawan, dan sekretaris kita isi dengan nilai Bagus. Oke, kita samakan koteknya, jangan sampai salah. Kita lihat for each name seperti tadi, masih sama. Kemudian kita edit, jadi jabatan kita panggil nama variabel jabatan, kemudian kita deklarasikan yang nama itu dengan variabel nama. Kemudian kita echo, kita panggil jabatan dan namanya. Boleh jabatan saja, cuma jabatan. Kemudian kita buat HTML list daftar biar dapat enak dipandang. Wakil ketua sekretaris karena yang dipanggil adalah variabel jabatan. Kemudian kita pertebal strong bold ya, ini adalah kode HTML untuk mempertebal tulisan. Kemudian kita buat lagi jabatannya sama dengan kita akan memanggil variabel nama. Oke, yang telah dideklarasikan di for each tadi. Nama ada yang salah, lihat name. Oke, kemudian ada juga cara yang lain lagi. Kita akan menggunakan looping lagi. Ini ada looping yang kedua ya, yang setelah for each tadi. Ini adalah contoh loopingnya. Jadi jika i adalah 0 dan i harus lebih kurang dari 5, dan i akan ada bertambah 1, ditambah setiap penambahnya ada 1. Jadi si plus itu adalah i akan ditambah 1 seperti itu, ulangannya akan tambah 1. Oke, di echo variabel i nya adalah
nomor 0 sampai 5. Kemudian kita coba menampilkan jumlah arraynya dengan perintah echo count array. Kita bisa tebak itu adalah 3. Ada yang salah. Oke, 3 ya. Oke, 3 array, benar sekali. Kita coba dengan count array, jadi i nya itu kurang dari 3, 1 2 3 ya. Kemudian yang tampilan echo nya kita ganti dengan array. Ada yang salah. Array. Kita coba masukkan nilai 0. Kita akan coba deklarasi yang sebelumnya 0, array 0, kita panggil array 0 di penampilan echo tadi. 1 adalah Rimawan, benar sekali. Tapi ini adalah diulang karena tadi ada perulangan, ada loopnya yang for tadi 3 kali karena dia menggunakan pembatas count array-nya, counter array-nya yang variable array. Oke, kemudian jika kita mengisikan variabel dengan variabel i yang di array tadi, akan terlihat daftar Ageng Rimawan. Oke, setelah itu kita akan coba lagi, ada juga cara yang lain untuk loop, jadi menggunakan while. Jika variabel i sama dengan 0, ketika variabel i kurang dari 5, lebih besar dari 5 maksudnya, maka dia akan menampilkan daftar array dari variabel i. Kita coba, ya sama. Jadi ada 3 cara untuk menampilkan array tadi dengan perintah loop. Silahkan dipelajari kembali agar bisa memilih. Kita akan coba ini percobaan karena arraynya harus lebih besar dari 2, jadi sangat terbatas. Jika kita ganti dengan count array variabel array r, jadi ada 3 ya, jadi ini cuma 3. Kita perintah, oke, seperti ini juga sama perintahnya untuk seperti tadi. Sama Ageng Rimawan. Di loopnya ini untuk melakukan pengulangan setiap echo yang akan ditampilkan, jadi tidak seperti yang tadi, seperti yang di switch maupun di if tadi. Terima kasih bersama kami Ageng Rimawan.